harap kalian dengan keadaan sehat. Salam sehat dari ibu ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara, kita akan mengulas tentang pengertian, fungsi, tujuan, sumber-sumber penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran negara. Poin yang pertama, kita masuk kepada pengertian APBN. Apakah yang dimaksud dengan APBN? APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN terbagi atas 3 komponen, yaitu anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu fungsi APBN. Fungsi APBN ada 3 bagian. Yang pertama, fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi berarti anggaran negara yang berfungsi menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Contohnya, mentransfer dana sesuai dengan yang telah dianggarkan dan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan adalah suatu anggaran yang berperan menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Contohnya, menganggarkan atau mendanai sejumlah pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan pada tahun yang berjalan. Yang ketiga, pengawasan. Fungsi pengawasan untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Anggaran negara yang diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya alam, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Contohnya, menetapkan besarnya anggaran untuk belanja gaji pegawai, belanja barang, dan anggaran pembangunan suatu proyek. Yang kelima, fungsi distribusi. Fungsi distribusi yang dimaksud adalah kebijakan anggaran negara harus diperhatikan rasa keadilan dan kepatuhannya. Contoh, memberikan subsidi BBM, bahan pokok, listrik, dan memberi bantuan dana pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang keenam, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi berarti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Contohnya, menstabilkan perekonomian pada saat dengan cara menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan harga-harga kembali turun. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tujuan APBN. Yang pertama, untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan produksi dan kesempatan kerja agar kesejahteraan masyarakat terpenuhi. Yang ketiga, untuk meningkatkan transparansi pemerintahan kepada DPR dan masyarakat. Yang keempat, menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang serta jasa publik melalui proses yang lebih. Yang kelima, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Baik anak-anak, masih setia mendengarkan ibu kan? Kita masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama, penerimaan negara dari pajak. Penerimaan negara dari pajak ada berbagai macam. Yang pertama, pendapatan penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. 4, bea materai. 5, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua, sumber-sumber penerimaan negara bukan pajak. Terbagi atas: pertama, sumber daya migas. Yang kedua, pendapatan kekayaan yang dipisahkan.
Yang ketiga, pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Yang ketiga, sumber-sumber pendapatan negara dari hibah. Sebelum kita mengarah ke situ, apakah anak-anak tahu apa arti dari hibah? Hibah merupakan sumber pendapatan negara diterima dari pihak lain secara sukarela tanpa ada kewajiban apapun. Yang pernah memberi bantuan dana ke Indonesia, misalnya World Bank, ASEAN Development Bank, atau ADB. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu jenis-jenis pengeluaran negara. Bagian A, ada belanja pemerintahan pusat, berbagai macam jenis. Yang pertama, belanja pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, belanja barang. Yang ketiga, belanja modal. Yang keempat, pembayaran utang luar atau dalam negeri. Yang kelima, subsidi BBM dan non-BBM. Yang keenam, belanja hibah. Yang ketujuh, bantuan sosial. Dan banyak lagi belanja-belanja negara lainnya. Bagian B, belanja daerah. Yang pertama, dana perimbangan terbagi atas beberapa bagian. Bagian A, dana bagi hasil. B, dana alokasi umum atau DAU. C, dana alokasi khusus atau DAK. Yang kedua, dana otonomi khusus dan penyesuaian. Cukup sekian dan terima kasih video dari Ibu tentang APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Sampai ketemu di lain hari. See you next time.